Mengelola dan mengatur keuangan sangat penting bagi setiap individu. Kita bisa memaksimalkan pendapatan kita untuk kebutuhan sehari-hari atau bahkan kebutuhan di masa depan. Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja dan berusaha dengan baik. Juga menganjurkan kita agar hasil usaha dikeluarkan untuk tujuan yang baik dan bermanfaat untuk diri, keluarga, dan juga orang lain. Di masa sekarang ini, sistem pembelanjaan daring membuat kita menjadi lebih konsumtif. Apapun yang kita cari sudah tersedia di mana-mana. Dengan kondisi seperti ini, maka kita perlu cermat dalam mengatur keuangan pribadi. Apalagi Islam mengajarkan kita untuk tidak menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang dianggap tidak perlu. Benar, jika dikeluarkan untuk hal-hal baik, maka berpotensi menjadi ladang pahala untuk kita. Sehingga bukan hanya menjadi investasi dunia, tetapi juga bisa menjadi investasi akhirat. Tapi jika dipergunakan untuk memuaskan keinginan saja, hati-hati nih. Dalam surah Al-Isra ayat 26 hingga 27, dikatakan bahwa, "Dan janganlah kalian menghambur-hamburkan harta secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya." Nah, saat masih muda, mengatur keuangan pribadi tentunya memiliki banyak tantangan. Kamu akan lebih tertantang untuk membelanjakan uang pribadimu. Kamu mungkin akan tergoda dengan hal-hal yang menurutmu sangat menarik. Namun, inilah pentingnya disiplin dalam mengatur keuangan. Disiplin menabung, disiplin berinvestasi, dan disiplin untuk membeli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Sebenarnya tertarik belanja sesuatu dianggap sah-sah saja. Tapi hati-hati, kalau kamu tidak memiliki batasan, maka kamu bisa terjebak dalam gaya hidup konsumtif. Dan tanpa disadari uangmu akan habis tanpa berbentuk aset yang bisa kamu simpan sebagai cadangan investasi di masa depan. Setiap orang pasti memiliki target atau tujuan hidup yang ingin dicapai. Katakanlah seperti memiliki rumah, kendaraan, melanjutkan sekolah, atau bahkan menikah. Namun, jika selama ini pemasukan dan pengeluaranmu keluar masuk tanpa pencatatan yang jelas, maka hal-hal itu dikhawatirkan akan menggagalkan target masa depanmu. Dengan membuat rencana keuangan, setidaknya kamu akan memiliki panduan bagaimana mengalokasikan pemasukan untuk kebutuhan utama yang harus dipenuhi dengan yang sebenarnya bisa ditunda atau bahkan tidak diperlukan sama sekali. Selain itu, kamu juga akan belajar disiplin mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan yang kamu terima. Dalam hal ini, kamu tentu akan membutuhkan catatan keuangan yang dikhususkan untuk menghitung seberapa banyak yang mampu kamu hasilkan dan seberapa banyak yang perlu kamu keluarkan. Dengan begitu, kamu jadi bisa mengetahui seperti apa sih kondisi kesehatan keuanganmu saat ini. Nah, hal ini kemudian bisa menjadi bahan evaluasimu ke depan agar bisa memanfaatkan uang yang kamu punya dengan lebih bijak dan mengurangi sifat konsumtif. Dengan rencana keuangan ini pula, bisa membantumu mengatasi berbagai kendala dan hambatan yang mungkin akan terjadi, seperti krisis keuangan di akhir bulan yang sebelumnya selalu menjadi momok paling menakutkan, serta membantumu fokus mencapai tujuan awal.